Hai anak-anakku yang terkasih, gimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar materi tentang hidup bersama yang dijiwai oleh Roh Kudus. Nah, apa sih tujuan kita belajar materi ini? Kita diajak untuk memahami perbedaan tindakan menurut roh dan tindakan menurut keinginan. Tentu saja ini keinginan kita manusia gitu ya. Kemudian kita diajak juga untuk memahami arti garam dan terang dunia. Baik anak-anakku yang terkasih, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang materi ini, yuk kita sejenak melihat binatang kecil yang pastinya setiap hari, setiap saat sering kita jumpai. Binatang apakah itu? Ya, semut ya, seperti yang tampak di gambar ini ya. Pasti kalian tidak asing dengan binatang semut. Semut itu membangun sarang dengan cara bergotong royong loh. Meskipun dia binatang kecil, mereka dapat membuat sarang sebesar istana manusia dalam waktu 2 hari. Amazing ya. Karena semua bekerja dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Sungguh menakjubkan. Wow, nggak tidur apa ya. Nah, prajurit semut itu biasanya, jadi mereka tuh kayak koloni gitu ya. Prajurit semut biasanya akan menarik daun-daun itu secara bersama-sama, sementara semut-semut yang lain itu akan merajut atau mengatur sedemikian rupa daun-daun itu dibawa ke dalam, begitu ya. Dan mereka merajut itu tidak menggunakan jarum dan benang kayak kita ya, tapi menggunakan larva dan giginya sebagai pemintal benangnya. Larva semut itu menghasilkan benang-benang sutra halus untuk merajut daun. Maka dari itu, semut prajurit selalu membawa larva dan menggosok-gosokkannya ketika merajut daun. Nah, larva tersebut dianggap sebagai mesin jahit ala semut gitu ya. Gak kalah sama kita dong manusia ya, punya mesin jahit, mereka juga punya. Nah, bayangkan daun-daun menggunakan benang sutra yang dihasilkan oleh larvanya. Berapa banyak waktu yang mereka butuhkan untuk mondar-mandir ke sana kemari sampai menghasilkan jaring-jaring sutra yang kuat di dalam tempat tinggal atau sarang mereka itu. Nah, tidak hanya membangun rumah loh, dalam mencari makan pun semut selalu bekerja sama. Jika salah satu semut nih menemukan makanan yang tidak bisa dibawanya sendiri, ia akan mengukur besar makanan itu dengan mengitari dan maju, mundur, ke depan, ke belakang gitu di sekitar makanan. Pasti kalian dong pernah melihat semut yang seperti itu tingkahnya ya. Coba nanti boleh kalian mencari dan melihat, mengamati semut. Apakah benar sih kata Ibu Nia kayak begitu ya? Coba nanti dicek. Nah, kemudian ia akan mengumpulkan temannya dan membawanya itu bersama-sama, digotong gitu ya, beramai-ramai. Dalam perjalanan membawa bersama selalu ada aja semut yang di depan dan ada yang di belakang, yang dari si semut pembawa makanan itu tadi. Mereka mendukung teman-temannya yang membawa makanan itu loh. Hebat ya. Semut bisa seperti itu. Jika ada yang capek, biasanya semut lain itu yang ada di sekitarannya itu akan membantu loh, akan menggantikan maksudnya gitu. Nah, setelah sampai sarang, biasanya makanan itu menjadi milik bersama. Mereka punya juga satu pemimpin yang disebut ratu loh. Ratu semut gitu ya. Yang pertama-tama diberi atau dipersilahkan makan. Silahkan ratu yang terhormat makan duluan. Gitu kali ya kalau dibahasakan dengan bahasa kita gitu. Nah, tidak ada semut yang berpikir bahwa itu makanan aku karena aku yang membawa, atau bagianku harus lebih banyak dong, aku udah capek-capek bawa tadi. Nggak ada tuh semut yang kepikiran kayak gitu, malah dipersembahkan dulu untuk ratunya, baru mereka setelahnya makan bersama-sama begitu. Wah, luar biasa sih semut ini, gotong royong, kerjasama, saling peduli ya. Luar biasa, kita bisa contoh dari si semut ini ya. Nah, itu tadi dunia semut.
persemutan. Nah, sekarang kita ke dunia real kita sebagai manusia dong. Nah, sikap mau bekerja sama, tolong menolong, dan murah hati atau mau berbagi itu diperlukan dalam kehidupan bersama. Kenapa? Karena dengan demikian akan terwujud yang namanya damai dan sejahtera. Bayangkan kalau setiap orang memiliki sikap seperti ini. Wah, enak sekali ya kehidupan manusia ini ya. Anak-anakku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari ini pasti kalian sudah pinter, sudah bijaksana, bisa membedakan mana sikap baik dan mana sikap yang buruk. Ini ibu hanya tampilkan beberapa saja ya, nanti kalian pasti bisa menambahkan sendiri di list lebih panjang lagi, daftar sikap baik itu apa saja, sikap buruk apa saja. Nah, kalau yang tertera di slide ini ada sikap baik itu antara lain ibu sebutkan kasih, damai, sabar, mau berkorban, murah hati, setia, lemah lembut, penguasaan diri. Sedangkan kalau sikap buruk nih, amarah, perseteruan, perselisihan, iri hati, egois, gila hormat. Gila hormat kayak gimana bu? Ya pengennya orang menghormati kita terus gitu ya, tapi kitanya nggak mau menghormati orang lain. Oh, itu namanya gila hormat. Kemudian ketidaksabaran dan mengabaikan. Nah, itu antara lain ya sikap-sikap dalam kehidupan manusia. Nah, masih banyak lagi sikap-sikap yang lain. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini berkaitan dengan sabda Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita tentang apa sih? Ada di Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Di situ tertulis judulnya Garam Dunia dan Terang Dunia. Yuk kita siapkan batin kita, diri kita untuk kita membaca sabda Tuhan ini dengan baik. Ibu akan coba bacakan ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, be the salt and light. Wow, bahasa Inggris ya. Pasti kalian lebih canggih, lebih keren mengucapkannya ya. Kita diajak menjadi garam dan terang dunia. Dalam Injil tadi, Yesus memerintahkan agar murid-muridnya menjadi garam dan terang dunia. Yang artinya apa nih? Apakah kita benar-benar celing menjadi garam seperti yang di dapur? Tempat mama biasa masak itu selalu ada garam ya. Atau celing kita harus jadi lampu, jadi pelita, jadi lilin. Ya kita nggak berubah sebegitunya kali ya. Yang dimaksud di sini artinya yuk kita berbuat baik. Nah, seperti garam yang biasa kita tahu itu garam itu manfaatnya banyak banget kan. Nggak hanya untuk penyedap masakan, hampir semua masakan tuh pakai garam loh. Bahkan bikin kue pun coba tanya sama mama itu pakai garam kok, supaya rasanya lebih mantap gitu ya. Dan garam juga bisa bersifat mengawetkan secara alami. Coba kalau kamu lihat ikan diasinkan dikasih garam, bisa awet loh tanpa pakai pengawet yang kimia gitu, tapi bisa awet. Nah itu manfaatnya banyak ya. Nah garam itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena membawa manfaat. Begitu juga terang.
terang lampu. Coba bayangkan kalau di rumah mati lampu, wow gelap ya. Siapa di antara kami yang suka takut kegelapan? Tidak ya. Kita berharap ada terang, karena dengan terang kita bisa melihat banyak hal dan semuanya menjadi lebih jelas. Nah anak-anak, kita diajak menjadi garam dan terang dunia. Artinya supaya hidup kita ini memberikan manfaat untuk sekitar kita. Dengan apa? Perbuatan-perbuatan baik kita. Kayak apa Bu perbuatan baik? Nah kayak yang tadi di depan itu, di slide sebelumnya kan Ibu memberikan contoh beberapa perbuatan baik ya. Nah seperti itu kita menjadi garam dan terang dunia itu. Kita bisa membawa sukacita. Kita bisa membawa damai. Kalau ada pertengkaran mungkin saudaramu atau teman kamu lagi bertengkar, kamu mendamaikan. Nah itu kamu menjadi garam itu, menjadi terang bagi mereka gitu ya. Nah perbuatan baik tidak boleh disembunyikan. Seperti tadi kalau kota di atas gunung, kan kota kita tahu ya ada lampu kelap-kelip gitu ya. Nah kalau di atas gunung itu ya pasti kelihatan. Nah perbuatan baik kita itu ya seperti itu. Seperti kalau tadi dalam Injil tadi dikatakan kalau kita menyalakan pelita itu kan gak disembunyikan di bawah gantang. You know gantang itu apa? Gantang itu wah kamu kalau zaman sekarang mungkin udah agak-agak gak familiar ya dengan gantang. Itu kalau pada zaman dulu atau mungkin sampai sekarang di daerah masih ada ya, yang terbuat dari batok kelapa, biasanya untuk mengukur kalau misalnya ada orang beli beras Bu gitu ya. Kalau zaman dulu pakai gantang namanya. Jadi batok kelapanya itu dibuat sedemikian rupa, dihaluskan begitu ya. Nah kan nggak mungkin ya kita menyalakan lilin lalu ditutupin pakai gantang itu. Ya gak kelihatan, percuma terangnya gitu ya, tetap aja sekitarannya gelap. Nah maka kalau lilin itu atau lampu ya taruh di atas kaki Dian, di atas kaki lampu supaya apa? Ya sekitarannya terang. Nah itu maksudnya apa? Ya perbuatan baik kita itu gak usah disembunyiin. Lakukanlah dalam kehidupan sehari-hari, di tengah masyarakat, di keluarga, di gereja, dimanapun kamu berada. Mungkin di antara kamu yang mengatakan begini, ya Bu berbuat baik tuh ya gampang-gampang susah sih Bu. Kadang kita berbuat baik aja dicurigai orang, kadang dinyinyirin orang, dan aduh banyak sekali ya tantangan di sana berbuat kebaikan gitu ya. Tapi ya don't worry, be happy. Selagi kamu punya niatan baik, Tuhan ada bersama kamu. Don't worry, be happy ya. Tetaplah berbuat baik. Perbuatan baik itu kenapa kita perlu lakukan? Karena demi kemuliaan Allah. Sebab semua perbuatan baik itu bersumber dari Allah. Jadi jangan pernah kamu mundur untuk melakukan kebaikan, tapi terus majulah. Karena apa? Karena ketika kamu melakukan kebaikan itu kamu ada di pihak Allah. Dan semakin banyak orang akan merasakan yang namanya kebaikan Allah itu. Ya, Allah akan nampak wujud nyatanya di dalam kebaikan yang kamu lakukan itu, karena Allah Maha Baik. Anak-anak, ternyata Santo Paulus juga mengirimkan surat kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 16 sampai 26. Di sana Santo Paulus menuliskan tentang hidup menurut daging atau roh. Waduh, apalagi ini, mari kita baca ya. Kita siapkan hati untuk kita membaca perikop ini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi hidup dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian,
kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah, hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak yang terkasih, perbuatan-perbuatan baik sangat diperlukan dalam hidup bersama, baik kita tinggal di rumah, di lingkungan sekolah, di masyarakat, hidup bernegara, bahwa hidup di dunia ini bersama sekian banyak orang. Menurut surat Paulus kepada jemaat di Galatia tadi, sikap-sikap baik yang diperlukan dalam hidup bersama adalah ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak gila hormat, tidak saling menentang, tidak saling mendengki. Kita yang menjadi milik Kristus hendaknya menyalibkan hawa nafsunya dan keinginan pribadi. Menjadi milik Kristus berarti membiarkan diri kita ini hidup dipimpin oleh Roh. Rohnya siapa? Tentu saja Roh Kudus, Rohnya Tuhan. Kita harus berani untuk menentang hal-hal tidak baik, keinginan-keinginan ego pribadi kita, supaya hanya kehendak Tuhanlah yang terwujud dalam hidup kita. Orang yang sudah dibaptis, tentu saja kita, berarti kita diajak untuk meninggalkan cara hidup lama dan mengenakan cara hidup baru seperti Kristus. Cara hidup baru yang seperti apa, Bu? Ya pastinya dalam bimbingan Roh Kudus. Di sana ada damai, kasih, sukacita dan sebagainya yang tadi sudah disebutkan ya. Tapi cara hidup lama seperti apa coba? Ya tadi seperti yang sudah ada juga di depan. Ada amarah, iri, benci dan sebagainya. Nah anak-anakku yang terkasih, di tengah situasi seperti ini kita dipanggil oleh Allah, oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menjadi garam dan terang dunia. Kita berbuat baik di sekitar kita, kapanpun dan dimanapun. Murid Kristus diutus untuk memberikan kesaksian akan cara hidup baru dengan maksud agar Allah semakin dimuliakan. Allah semakin dikenal sebagai Allah yang maha baik bagi semua orang. Yuk, mari kita semua menjadi garam dan terang dunia. Selamat menjadi anak-anak yang baik ya. Teruslah menggandeng tangan Tuhan untuk semakin hari semakin banyak perbuatan baik. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran kali ini dengan baik. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu. Tuhan memberkati.